אני מוכן, אני מאוד צף לזה. אני לא יודע אם עורכי הדין שלי יוצא, אני מאוד צף לזה. מה אתה חושב שאני מפחד מהם? שני השקרנים האלה. Ya, Benjamin Netanyahu sekarang benar-benar lagi kepanasan. Kalau dulu dia bisa tersenyum lebar karena dapat dukungan penuh dari negara-negara barat, sekarang situasinya berbalik tajam. Yang bikin kaget, Jerman yang selama ini jadi pemasok besar senjata untuk Israel, tiba-tiba memutuskan berhenti mengirim peralatan militer. Langkah ini diumumkan resmi oleh pemerintah Jerman sebagai reaksi keras atas rencana Israel mencaplok kota Gaza. BBC melaporkan Jumat kemarin, pemerintah Jerman menyatakan bahwa sampai pemberitahuan lebih lanjut, tidak ada satupun peralatan militer yang bisa digunakan di jalur Gaza akan diekspor. Ini bukan cuma sekadar pernyataan biasa. Selama ini, Jerman adalah salah satu pendukung terkuat Netanyahu di panggung internasional. Tapi sekarang mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Netanyahu bukanlah pertahanan diri, melainkan penindasan, bahkan genosida. Tatsächlich wundere ich mich manchmal über die Hartnäckigkeit, mit der manche leider auch. Dan ternyata, Jerman gak sendirian. Inggris juga mulai bergerak. Dulu, Inggris termasuk negara yang berdiri teguh di belakang Israel. Tapi sekarang, mereka terang-terangan menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Bukan cuma itu, Inggris sudah menandai bulan September nanti, tepat sebelum sidang Majelis Umum PBB, mereka akan secara resmi mengakui negara Palestina. Sebuah langkah yang, tentu saja, membuat Netanyahu murka besar. Dalam dokumen resmi, Inggris menegaskan bahwa tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza harus bersatu di bawah satu otoritas Palestina. Mereka bahkan menolak usulan Amerika Serikat untuk menyerahkan Gaza kepada pihak ketiga. Inggris justru mendorong agar rekonstruksi Gaza dipimpin langsung oleh Palestina, bukan oleh negara lain. Kalau dihitung-hitung ini berarti ada gelombang besar perubahan sikap di dunia internasional. Setelah Prancis menyatakan dukungan pada 24 Juli lalu, kini Inggris dan Jerman ikut bergerak. Bahkan Kanada, Australia, Turki, dan Cina juga sudah memberikan kecaman keras. Di sisi lain, Netanyahu sedang berada dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag sudah mengincarnya sebagai tersangka kejahatan perang, termasuk dugaan penggunaan kelaparan sebagai senjata di Gaza. Namun, bukannya mundur, Netanyahu justru memprovokasi lagi. Baru-baru ini, Israel mengumumkan rencana menurunkan kembali pasukannya ke jalur Gaza untuk menduduki wilayah itu secara penuh dan mengusir Hamas secara langsung. Rencana ini langsung disambut ancaman keras dari Iran. Pesan mereka jelas, jika Israel berani menyerang Gaza lagi, kami akan menyerang balik. Tekanan demi tekanan ini membuat Netanyahu semakin terpojok. Gelombang kritik datang bertubi-tubi, bukan hanya dari negara-negara Timur Tengah, tapi juga dari negara-negara Barat yang dulu jadi sekutunya. Kini, peta dukungan global berubah. Yang dulunya menjadi tembok pelindung Israel, sekarang mulai retak satu persatu. Dan kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Netanyahu akan benar-benar kehilangan pegangan di panggung internasional. Dunia mulai sadar, dan Palestina semakin dekat menuju pintu kemerdekaannya. 加沙是巴勒斯坦人的加沙，不是政治交易的筹码，更不能成为弱肉强食的对象。 Iran warned it will start a full war again with Israel if Palestinians are forcefully removed from their land during the conflict. So outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us. Ya, lihatlah bagaimana dunia menangis menyaksikan penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Di abad ini, di zaman modern ini, kita masih menyaksikan tragedi kemanusiaan paling memilukan. Tragedi yang tidak bisa kita tutupi dengan logika, yang tak bisa kita abaikan dengan alasan politik. Untuk sekadar membuat perut mereka kenyang, rakyat Gaza harus memungut remah-remah tepung roti yang berserakan di jalanan. Tepung yang terinjak-injak, yang bercampur dengan tanah. Namun tetap mereka pungut, tetap mereka kumpulkan, tetap mereka olah. Karena itulah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup hari ini. Bayangkan, bagaimana jika kita harus bertaruh nyawa hanya untuk makan? Itulah yang dirasakan rakyat Gaza. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah.
setiap kali bantuan datang dari langit. Bantuan kemanusiaan yang dijatuhkan lewat parasut. Itu bukan pertanda keselamatan, tapi awal dari perburuan nyawa. Karena tak jarang, bantuan itu mendarat di dekat wilayah Israel. Dan saat warga Gaza mencoba mendekat, tembakan demi tembakan dilepaskan oleh tentara Zionis. Tidak peduli siapa yang datang, anak-anak, perempuan, pria tua, semua dianggap ancaman, semua dianggap musuh. Lihatlah video ini, rekaman dari seorang warga Gaza. Saat ribuan orang berlarian demi mengambil bantuan yang jatuh. Namun dari balik bukit, dari jarak jauh, tembakan mulai dilepaskan. Suara jeritan, suara ketakutan menggema di antara butiran pasir yang panas. Ya Tuhan, untuk sekadar makan mereka harus berlari. Mereka harus bersembunyi. Mereka harus berdarah. Mereka bahkan harus kehilangan nyawa. Sementara kita di sini masih bisa makan 3 kali sehari. Kita masih bisa memilih, mau makan nasi, ayam goreng, atau apa. Sedangkan di Gaza, mereka rebutan 1 karung tepung. Saling tarik, saling dorong. Hanya demi sedikit makanan untuk anak-anak mereka di rumah. Bahkan yang bersisa pun, masih mereka pungut, tepung yang tercemar tanah dan debu. Dan dunia mulai membuka mata yang dulu tertutup karena propaganda, kini menatap langsung wajah penderitaan. Duta Besar Palestina di PBB pun tak kuasa menahan air mata. Dalam forum resmi dunia, ia menangis bukan karena lemah, tapi karena luka yang tak lagi bisa ditahan. Ia bercerita tentang anak-anak yang kelaparan, tentang ibu-ibu yang menggigil menanti suaminya pulang dengan sepotong roti, tentang rumah-rumah yang kini hanya puing, tentang tenda-tenda yang tidak bisa melindungi dari panas atau dingin. Are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere. The 14 millions of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camp. Meski bantuan terus berdatangan dari berbagai negara, dari penjuru dunia, namun semua itu tak cukup, karena jumlah penderitaan jauh lebih besar daripada jumlah bantuan. Contohnya air bersih dari Indonesia, air yang dikirim dari kota Palembang. 1 tetesnya begitu berarti, 1 jerigen air seolah menjadi harta karun. Warga Gaza menyampaikan rasa terima kasih mereka. Dengan senyum lemah, dengan suara serak, mereka mengucap syukur terima kasih yang tak terhingga.